Halo, shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat sore, berjumpa kembali dalam persekutuan wanita online pada sore hari ini. Apa kabarnya ibu-ibu? Saya berharap semoga kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat ya. Kita sungguh bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang tahun 2020. Sudah 10 bulan kita tidak berjumpa secara fisik, tetapi kita bersyukur diberi kesempatan boleh beribadah bersama-sama di dalam virtual ini. Dan sudah banyak hal yang sudah kita lalui, baik itu suka maupun duka. Kita tidak tahu sampai kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Tetapi ibu-ibu, satu hal yang harus kita percayai dan kita imani, bahwa kasih setia Tuhan, kekuatan Tuhan, dan penghiburan Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Baik, ibu-ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu ya Bapa. Kami boleh mengikuti ibadah sore hari ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menyertai kami dari pagi, siang, hingga sore hari ini. Kami mau bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan, juga mau mendengar firman Tuhan. Kami mau berjumpa dengan Engkau ya Bapa di dalam ibadah sore hari ini. Berkati dan tolong setiap kami boleh berjumpa dengan Engkau. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat, yang seringkali juga melukai Tuhan. Hidup tidak kurang berkenan kepadamu ya Bapa. Tolong setiap kami ibu-ibu ya Bapa. Kami sudah siap mau bersekutu bersama-sama dan mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Mari kita menaikkan pujian, kekuatan, dan penghiburan. KPPK 232. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberi apa yang ku perlu. Suka dan derita bergantian akan memperbaiki
rahmat-Nya tiap jam. Diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalaukan musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, beserta dalam suka dan duka, akan menguatkan hatiku. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, beserta dalam suka dan duka, akan menguatkan hatiku. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Lydia Novelia dengan tema emosi wanita. Baik, sebelum mendengar firman Tuhan, kita menaikkan satu pujian, Kutinggalkan Dosaku, KPPK 185. Kutinggalkan dosaku pada domba kudus, menderita bagiku untuk membebaskanku. Dengan dosaku datang agar dibasuhnya. Kutinggalkan dosaku pada domba kudus, menderita bagiku untuk membebaskanku. Dengan dosaku datang agar dibasuhnya, membersihkan dosaku sampai putih salju. Ku bersandar padanya, rahmat-Nya besarlah, menyembuhkan sakitku, jadi penebusku. Ku tinggalkan bebanku, Dia yang menanggungnya. Ku bersandar padanya, rahmat-Nya besarlah, menyembuhkan sakitku, jadi penebusku. Ku tinggalkan bebanku, Dia yang menanggungnya. Ku serahkan dukaku dan segala susahku. Saya mempersilakan Muse Lydia. Salam sejahtera ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat siang, apa kabar? Harapan saya ibu-ibu tetap sehat, semangat, dan bersukacita dalam kasih sayang Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih
untuk kasih sayang-Mu, sehingga siang hari ini kami ibu-ibu boleh berkumpul untuk menyembah dan memuji Engkau walaupun dengan online. Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hamba-Mu mohon Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami supaya kami boleh memahami firman Tuhan. Dan kami mohon Tuhan mengurapi hamba-Mu ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memampukan dia untuk menyampaikan pengajaran firman Tuhan dengan jelas dan benar. Terima kasih Tuhan telah mendengar seruan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 26 hingga 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Bagian firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang berada di kota Efesus tentang sikap hidup seorang umat Kristiani. Salah satunya adalah tentang emosi dalam hal marah. Tema khotbah hari ini adalah emosi wanita. Pertanyaan adalah, apa itu emosi? Emosi merupakan suatu ungkapan dari perasaan yang sesungguhnya yang ia rasakan, yang ditunjukkan kepada seseorang atau kepada sesuatu hal yang membuat ia beremosi. Sebagai contoh, perasaan sedih karena berpisah dengan orang yang kita kasihi. Seperti kepergian almarhumah Bu Vikian ke pangkuan Bapa di surga. Kita semua merasa sedih dan menangis. Perasaan senang ketika ibu-ibu peroleh keberhasilan, seperti ikut lomba nyanyi dan peroleh juara pertama. Bagaimana perasaannya? Senang atau sedih? Pasti senang sekali, pasti gembira sekali karena beroleh juara pertama. Perasaan marah ketika ketenangannya terganggu, seperti seorang yang sudah kerja keras dan sangat capek. Pada saat itu dia ingin tidur, tetapi ketemu orang yang tidak mau mengerti atau disebut gagal paham. Berteriak-teriak di sampingnya, membuat dia tidak bisa tidur dan membuat dia marah. Nah, pada umumnya orang mengatakan bahwa wanita lebih emosional, lebih bisa mengekspresikan perasaannya. Sedangkan pria lebih rasional, lebih memikirkan peristiwa itu sebab akibatnya apa, atau lebih bisa menyembunyikan perasaannya. Sebagai contoh, pria dan wanita sama-sama menghadapi suatu peristiwa yang sangat sedih. Wanita langsung menangis, sedangkan pria masih menahan tangisannya. Mungkin sejak kecil sudah diajari oleh orang tuanya, pria jangan cengeng seperti wanita. Menangis itu tanda kelemahan. Pria harus berani menghadapi segala masalah. Padahal menangis bukan hal yang tidak baik. Menangis itu mengeluarkan racun dari tubuh. Setelah menangis, ia akan merasa lega. Nah, siapapun kita boleh mengekspresikan emosinya, seperti senang, sedih, takut, atau marah. Permisi tanya, dari sekian banyak jenis emosi, emosi apa yang bisa melukai hati orang dan merugikan diri sendiri? Apa itu? Marah. Iya, betul sekali ya. Di sini ada satu ilustrasi tentang marah, yaitu sifat kepiting yang pemarah. Ibu-ibu yang suka memasak mungkin tahu bagaimana sifat kepiting. Permisi tanya,
Sifat kepiting itu suka marah-marah atau tenang-tenang saja? Atau ibu-ibu tidak pernah memperhatikannya? Nah, bagi yang belum pernah memperhatikannya, boleh kita coba. Bagaimana caranya? Mari kita taruh seekor kepiting dalam air. Lalu kita ambil sumpit yang panjang, mengganggu-ganggu dia. Nah, kepiting itu akan marah. Lalu dia akan buka capitnya menjepit sumpit itu. Saat itu kesempatan bagi orang untuk mengangkat kepiting itu dari air dan masuk ke dalam kuali untuk direbus. Habislah sudah riwayatnya di dalam kuali dan menjadi hidangan makanan di atas meja. Ilustrasi ini menggambarkan sifat pemarah itu merugikan diri sendiri. Mungkin seseorang itu pintar dan mau bekerja keras, setia pada pekerjaannya, tetapi sifatnya pemarah tidak disukai orang. Dia akan kehilangan teman, kehilangan pekerjaan, atau kehilangan kesempatan untuk berkarya selanjutnya. Sifat pemarah sangat merugikan dirinya sendiri, juga bisa melukai hati orang. Paulus menasehatkan di jemaat di Efesus, yang seperti kita baca di Efesus pasal 4 ayat 26 dan 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dari 2 ayat ini kita bisa merenungkan 3 hal. Hal pertama yaitu waktu marah janganlah berbuat dosa. Ibu-ibu permisi tanya, apakah orang Kristen boleh marah? Apakah marah itu identik dengan dosa? Apa jawaban ibu-ibu? Nah, jawabannya bukan pada boleh atau tidak boleh, tetapi pada berdasarkan apa kita marah. Mari kita perhatikan Alkitab, mulai dari Perjanjian Lama sampai ke Perjanjian Baru. Kita akan mendapati bahwa Allah pernah marah pada umat Israel yang berbuat dosa, yang memberontak pada Allah. Para nabi Allah juga pernah marah karena bangsa Israel sudah ditegur, sudah dinasehati, tetap tegar tengkuk auban, tidak mau taat pada perintah Tuhan, tidak mau menyembah Allah yang telah menyelamatkan mereka. Yesus juga pernah marah. Yesus marah karena bait suci yang seharusnya menjadi rumah doa, tetapi disalahgunakan menjadi rumah tempat jual beli hewan korban persembahan, tempat tukar menukar mata uang, money changer, tempat mencari keuntungan sendiri dan merugikan orang lain. Nah, itulah perbuatan yang tidak benar dan tidak adil. Itulah yang membuat Yesus marah. Yesus marah bukan karena kepentingan sendiri. Yesus marah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Tentang pertanyaan apakah marah identik dengan dosa? Jawabannya tidak. Marah tidak identik dengan dosa. Tetapi marah bisa membuat orang jatuh dalam dosa. Ketika seseorang dikuasai oleh amarahnya, waktu marah ia akan memaki-maki, melukai hati orang, berkata-kata kotor, mengeluarkan semua binatang dari kebun binatang keluar melalui mulutnya.
Apa yang dinasihatkan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus persis seperti apa yang ditulis oleh Raja Daud dalam Mazmur nomor 4 ayat 5. Raja Daud berkata demikian, "Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam." Artinya, tetaplah tenang di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk mengendalikan diri dengan pertolongan Tuhan. Pengendalian diri adalah salah satu buah Roh Kudus. Walaupun pengendalian diri itu gampang atau susah? Susah sekali, ya. Namun ketika kita rindu untuk dekat kepada Tuhan, kuasa Tuhan akan memampukan kita dengan hati dan pikiran yang tenang untuk mengatasi amarah kita dengan tidak berbuat dosa. Poin kedua adalah janganlah marah sampai berlarut-larut. Ada di ayat 26b. Ada orang sekali marah bisa setahun, bahkan seumur hidup, tetap menyimpan amarahnya dalam hatinya. Paulus berkata, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Permisi tanya ibu-ibu, untuk tidak marah sampai berlarut-larut, kita harus bagaimana? Betul, kita harus belajar untuk mengampuni. Jangan menaruh kesalahan orang di pundak kita sendiri, lalu menjadi beban yang kita pikul kemana-mana. Tindakan seperti itu pintar atau bodoh? Pintar atau bodoh? Yang pintar akan menjawab itu tindakan yang bodoh. Betul, bodoh. Tetapi kenyataannya kita sering seperti itu. Selalu mengingat kesalahan orang yang pernah membuat kita menjadi tidak bahagia. Teringat sikapnya, teringat kata-katanya yang menyakiti hati kita. Kita menjadi tidak bahagia. Ibu-ibu, mulai hari ini kita mau belajar menjadi orang yang berhikmat, menjadi orang yang pintar, tidak mau lagi memikul kesalahan orang kemana-mana. Kita mau meletakkannya di bawah kaki Yesus. Apabila hati kita terluka, kita boleh menangis sepuas-puasnya di bawah kaki Yesus. Yesus mengerti, Yesus peduli. Yesus akan menghapus air mata kita. Yesus akan memberi penghiburan dan kekuatan kepada kita, sehingga kita dimampukan untuk mengampuni orang yang bersalah pada kita. Pada saat itu kita akan merasa lega dan kita merasa bahagia dalam kasih sayang Tuhan Yesus. Yesus telah mengampuni kita. Mari kita juga saling mengampuni. Ada sebuah ilustrasi yang indah sekali. Saya suka menceritakannya, yaitu tuliskan kebaikan orang di atas batu, supaya kita dapat mengingatnya selalu. Dan tuliskan kesalahan orang di atas pasir. Ketika ombak datang akan membawanya pergi, menghanyutkannya, melenyapkannya jauh dari kita. Poin ketiga, janganlah memberi kesempatan pada iblis. Ayat 27. Setiap orang pasti pernah marah. Yang penting jangan sampai marah itu menguasai diri kita.
Kisah Kain membunuh Habel. Karena apa? Karena marah. Kain marah karena adiknya Habel, dan korban persembahannya diterima Tuhan. Sedangkan dia dan korban persembahannya tidak berkenan pada Tuhan. Karena Kain marah. Tuhan tahu. Tuhan menegurnya. Tetapi sayang sekali, Kain tidak mau mendengar teguran Tuhan. Kain membiarkan amarahnya menguasai dirinya sendiri. Dia membuka celah bagi iblis. Lalu ia mengajak adiknya ke padang atau ke ladang. Di sana Kain memukul adiknya dan membunuh adiknya. Manusia biasa seperti kita, ya, sering marah karena merasa dirinya ditolak, merasa dirinya difitnah, diremehkan orang, atau tidak dihargai orang. Saat itu hatinya terluka. Ketika seseorang merasa dirinya difitnah, dihina, ditolak, dia akan marah dan melakukan banyak hal yang tidak dapat dikendalikan. Pada saat itu, iblis si jahat akan menggunakan kesempatan untuk mengacaukan hati dan pikirannya, supaya dia marah-marah pada orang dan bahkan juga pada Tuhan. Setelah marah, mungkin dia merasa lega, tapi hanya untuk sementara waktu saja. Tetapi orang yang terluka mulai tidak senang padanya, mulai menolaknya, tidak mau menerimanya lagi. Pada saat itu, iblis senang dan bertepuk tangan karena iblis sudah menang, sudah berhasil mengacaukan orang. Seperti yang tercatat di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Kita bersyukur ada firman Tuhan yang selalu menuntun kita, mengingatkan kita bahwa kita manusia yang lemah, rentan jatuh dalam dosa. Sebab itu, melalui Rasul Paulus, Tuhan mengingatkan kita. Pertama, waktu marah, janganlah berbuat dosa. Kedua, janganlah marah sampai berlarut-larut. Tiga, janganlah memberi kesempatan pada iblis. Kiranya Tuhan menolong kita dapat mengenal karakter diri kita sendiri. Jika kita tergolong orang yang pemarah, Tuhan mampu menolong kita. Asal kita mau mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan dan mau diperbaharui dan diubah oleh Tuhan. Ingat, tiada yang mustahil bagi Tuhan, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Kita sudah masuk di tahun 2021. Tahun baru, harapan baru, hidup baru. Kita sama-sama mau bertumbuh dalam Kristus dan berubah dalam hidup, supaya hidup kita semakin berkenan di hati Tuhan dan semakin menjadi berkat bagi sesama. Cayo. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk emosi atau perasaan yang Engkau berikan pada kami. Tolong kami dapat menggunakannya tepat pada waktunya dan tepat pada tempatnya, sehingga keberadaan kami selalu menyenangkan hati Tuhan dan juga menjadi berkat bagi sesama. Bapa di surga, kami saat ini juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur vaksin
untuk virus corona sudah tiba di Jakarta. Kami bersyukur Presiden Jokowi sudah menerima vaksin yang pertama. Tuhan terus memberi kesehatan yang baik padanya. Tuhan juga memperlancarkan kontribusi vaksin virus corona ini kepada setiap warga yang ada di Indonesia ini. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang terinfeksi oleh COVID-19 dan sedang sakit. Mohon Tuhan datang, menjamah, melawat, memberi kesembuhan kepada mereka. Tuhan, juga di antara kami ada yang karena usia, faktor usia, ada sakit penyakit. Tuhan juga menjamah kami satu persatu, memberi kesembuhan, kesehatan, imun tubuh yang kuat kepada setiap kami. Berikan kami hati yang penuh damai, sejahtera, dan sukacita, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tuhan, kami saat ini juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Tuhan, tolong buka jalan bagi mereka, memperlancarkan usaha pekerjaan mereka. Tuhan, tolong supaya setiap kami tetap tabah, kuat, teguh imannya dalam Tuhan untuk menjalankan hidup ini di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan, tolong pada kami supaya kami tetap beriman kepada Tuhan, tetap setia beribadah kepada Tuhan walau dengan ibadah online. Terima kasih Tuhan telah mendengar seruan doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sisi Muselidia atas firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati Muselidia. Mari kita meresponi firman Tuhan yang baru saja kita dengar dengan sebuah pujian, Tuhanku, bila hati kawanku. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena, tuturku tak semena, dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah, serta padamu Bapa ku berserah. Dan hari ini aku bersembah, serta padamu Bapa berserah. Berikan daku kasih-Mu mesra, amin, amin. Mari ibu-ibu kita menutup persekutuan Komisi Wanita pada sore hari ini dengan
Doa Bapa kami. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini persekutuan Komisi Wanita. Sampai ketemu 2 minggu lagi, yaitu tanggal 2 Februari 2021. Salam selalu sehat, tetap semangat, dan senantiasa ibu-ibu boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu dan keluarga. Amin.